وصل إلى المسجد الحمد الحسن وصوله وفرعه وجميع شيخه وجميع تلامذته بأن الله يتغشى برحمه والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وبأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وعليهم على تركانيه على ما نبي صلى الله عليه وسلم سر النبي وآل النبي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره وأنواره في الدارين آمين فضل الغني الشاكر والفقير الصابر إلى أن قال عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن حوضي ما بين عدن إلى عمان إلى آخر الحديث. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan pertama-tama puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata berkat limpahan taufik hidayah inayah-Nyalah kita dapat kembali berkumpul di tempat di kesempatan yang insyaallah penuh rahmat dan barakah ini. Dan alhamdulillah kita juga masih Allah berikan kesempatan memasuki daripada bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban diterangkan oleh para ulama banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antaranya apa? Sebagaimana yang dituliskan tertera dalam kitab Tadhkiratul Ikhwan dan kitab-kitab yang lain, bahwasanya bulan Sya'ban ini merupakan bulan diturunkannya perintah salawat kepada kita sebertaan. Turunnya ayat ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama, guru-guru kita, jadi bulan Sya'ban ini kita ibaratnya berhias diri ya orang. Berhias diri. Sebagaimana alhamdulillah kita sudah melewati bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini ibarat kita bebersih. Nah, kayak Pak sayugianya bila kita itu hendak menjamu tamu di rumah kita, yaitu tamu yang amat mulia yaitu Ramadan, maka mestilah kita bebersih ya. Kalau ada tamu itu kita biasanya bebersih ya kalau di rumah.
Nah, beresnya itu alhamdulillah kita sudah lewati pada bulan Rajab. Kita penuhi bulan Rajab dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang mana alhamdulillah kita rutinakan baca istighfar 70 kali pagi dan sore hari. Ya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan semua amal itu Allah terima kita dan Allah berikan hati yang bersih, ya kah? Badan yang bersih, sehingga kita mampu lagi di bulan Sya'ban ini kita menghiasi. Setelah kita membersihi, maka langkah selanjutnya apa? Kita menghiasi kita. Nah, di bulan Sya'ban ini perlu kita hiasi supaya kita berdapat bertamu lawan bulan Ramadan itu dalam kondisi yang baik di kita. Nah, siap kita. Nah, bisa di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak sholawat. Tak lupa juga istighfarnya karena apa juga kan dilanjutkan bagus saja juga. Bahkan di antara ulama itu ada yang menggabungkan antara sholawat dan istighfar. Nah, di antaranya Sayyidul Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Nah, ini ulama besar. Sidini di antara biografi Sidini sudah mengislamkan 300.000 lebih, rahimahullah taala. Khususnya beliau itu Sidini berdakwah di bagian Afrika. Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad rahimahullah taala. Sidini ada memberikan salawat bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Nah, jadi salawat plus di ujungnya ada istighfarnya. Jadi kedua-duanya dapat. Tapi sebenarnya kita membaca salawat pun sudah mengandung istighfar di situ. Karena bila kita bersalawat ini kan man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Makna Allah memberikan salawat kepada kita itu artinya Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Nah, sebenarnya dalam salawat itu sudah ada istighfarnya juga, cuma supaya lebih lagi kita. Nah, jadi kita ada istighfarnya dari kita dan ada salawatnya dan ada istighfarnya juga. Nah, supaya dua-duanya terkumpul di situ. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban juga di situ terjadi peristiwa tahwilul qiblah. Ya kan? Tahwil qiblah itu artinya perubahan arah kiblat. Jadi kiblat kita nih dahulu itu awalnya menghadap Ka'bah. Dan sempat Allah perintahkan supaya menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, dan hal itu sebagaimana diterangkan dalam kitab Madhafi Sya'ban dan kitab-kitab yang lain karangan Nabi Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di situ dijelaskan menghadap ke Baitul Maqdis itu selama kurang lebih 17 bulan lebih dari 3 hari. Jadi lumayan lawas juga, setahun lebih ya. 17 bulan lebih dari 3 hari. Nah, saat itu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan Allah pun memerintahkan beliau untuk menghadap kembali ke Ka'bah pada hari Selasa tanggal 15 Sya'ban, tepatnya nisfu Sya'ban berarti. Nah, kembali lagi menghadap Ka'bah, Baitullah. Karena menghadap Baitul Maqdis ini Rasul ini mendapatkan berbagai macam cobaan saat itu. Orang-orang Yahudi ini mengejek pada Rasul. Wah, ya Muhammad ya, kada mau mengikuti agama kita, cumanya menghadap ampun kita Baitul Maqdis ini. Mereka mengakui ampun mereka. Wah, padahal kan memang Allah yang memerintahkan itu. Tapi Rasul ini kadang melihat ke atas,
hendak meminta nih supaya Allah ini memindahkan arah kiblat. Nah, makanya bunyi ayatnya itu Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami, kata Allah, sering melihat mukamu itu mengadah ke langit. Rasul ini sering melihat ke langit karena tadi supaya beliau ini belum minta lagi, masih melihat. Subhanallah, Rasul ini belum lagi minta, masih melihat ke atas karena berharap tadi supaya arah kiblat ini dipindahkan ke Ka'bah. Maka sungguh, kata Allah, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, kiblatan tardaha. Subhanallah, kata Allah, kami akan palingkan kiblat itu ke arah yang kamu sukai, kiblatan tardaha, ke arah yang kamu sukai. Jadi Allah emang luar biasa di sini, memuliakan, sangat memuliakan kepada Rasulullah SAW. Dasarnya sangat cinta Allah itu kepada Nabi. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, kata Allah. Baru saat itu kembali kiblat ke arah Baitullah Ka'bah. Sehingga Siti Aisyah pun sempat berkata kepada Nabi, kata Siti Aisyah, "Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka." Saya tidak pernah mengetahui Tuhanmu, wahai Rasul, terkecuali dia pasti segera mengabulkan akan keinginanmu. Subhanallah. Dan ketahuilah kita sebertaan, keinginan Nabi yang paling besar itu apa? Yaitu keselamatan umat ini. Keselamatan umat, supaya selamat di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita selamatan bertanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban juga di situ terjadinya raf'ul a'mal. Raf'ul a'mal artinya diangkat, amal-amal kita itu diangkat. Jadi diangkatnya amal-amal kita ini ada yang sifatnya itu tahunan, ada yang sifatnya itu satu pekan sekali, ya kan? Satu minggu kita. Nah, ulun ini menghindari juga nyambat satu minggu nih. Sebagian bahasa minggu itu artinya lain bahasa kita, Bang. Ada yang mengatakan minggu itu asalnya bahasa Portugis, minggus, artinya Tuhan sedang istirahat. Nah, jadi ulun menghindari juga nyambat minggu nih, ganti aja dah bahasa asli kita, Pak. Satu pekan aja kita. Nah, satu pekan. 7 hari itu namanya satu pekan. Atau kalau harinya berarti hari Ahad, ya kan? Nah, menghindari juga supaya kada tak sambat hari Minggu dah. Cuma ya tadi karena asalnya tadi bahasanya lain bahasa kita dan artinya kada baik, ya. Nah, jadi ada sifatnya amal itu juga diangkatnya satu pekan sekali. Bahkan ada yang mengatakan satu pekan itu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Bahkan ada yang mengatakan dalam sehari itu 2 kali, subuh dan sore hari. Nah, yaitu waktu pagi dan sore hari. Jadi ada banyak riwayatnya. Jadi di bulan Sya'ban, lebih tepatnya nisfu Sya'ban, itu pengangkatan amal yang secara sifatnya tahunan. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Usamah bin Zaid, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Qala dzaka syahrun
yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Wahai Rasul, saya tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa, kata sahabat Usamah tadi, seperti halnya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW pun menjawab, ya, bulan antara Rajab dan Ramadan, artinya bulan Sya'ban, ini banyak dilupakan oleh orang-orang, kata Rasul. Karena Rajab bulan Ashurul Hurum, Ramadan bulan Al-Quran yang sudah dikenal sudah. Jadi Sya'ban ini di tengah-tengah, kata Rasul, banyak yang kada tapi tahu orang. Nah, dan di bulan ini kata Rasul, syahrun turfa'u fil a'mal, diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan aku kata Rasul berkeinginan supaya an yurfa'a amali wa ana shaim, supaya aku itu ketika diangkat amalku itu aku dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi kita dianjurkan juga puasa, khususnya bagi ibu-ibu atau bebinian sebertaan yang masih ada kodokan puasa. Nah, misalnya kan bebinian kan ada yang berhalangan setiap bulannya, ada kawa berpuasa. Nah, yang belum tuntung misalnya puasa tahun tadi, maka bisa sesegeranya dituntungannya kalau kodokannya di bulan Sya'ban ini. Nah, supaya menghadap Ramadan itu kita siap. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesiapan baik jasmani, rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak amalan-amalan para ulama menganjurkan kita supaya dapat dilakukan di bulan Sya'ban ini. Di antaranya berpuasa, kita banyak bersolawat, membaca Al-Quran, membaca surah Ad-Dukhan, beristighfar dan lain-lain lagi. Nah, khususnya nanti ketika di malam nisfu Sya'bannya, ada sudah ulama juga menganjurkan kita supaya menghidupkan bulan nisfu Sya'ban. Dan insyaallah mungkin kalau pada hilaf ulun malam nisfu Sya'ban itu malam Jumat kah. Nah, mudah-mudahan kita kawa menghidupkannya enak. Cuma shooting mau sampaikan terkait malam nisfu Sya'ban itu sedikit, bahwasanya sebuah hadis Rasulullah SAW, kata Rasul, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah illa likahin aw musyahin aw mudmini khamrin aw aqin liwalidayhi wa fi riwayatin aw asyarin aw qati'i rahimin aw qatili nafsin. Kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT itu, kata Rasul, mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat pada malam nisfu Sya'ban itu, terkecuali, nah ini yang perlu kita perhatikan pengecualiannya nih, supaya kita harus masuk di situ. Terkecuali apa? Tadi kata Rasul, kahin itu artinya dukun kita. Kemudian tukang sihir juga. Nah, ini kita dapat ampunan ini, kecualinya bertobat. Kemudian apa? Orang yang pemarah juga, artinya yang tidak saling bertegur sapa. Nah, pada beberapa nih lawas, apalagi sudah bertahun-tahun misalnya. Nah, ini bahkan dalam melebihi 3 hari aja kada boleh sudah. Kalau tanpa ada alasan udzur syar'i yang memang dimaafkan dalam syariat. Kalau ada alasan apa-apa, kada berawal misalnya tapahwal apa. Nah, ini hati-hati kita pada dapat ampunan. Nah, jadi lewat kesempatan yang baik ini ulun mengajak sama-sama kita supaya kita berilaan lah pada taannya.
Sabaratan kita berilaan. Bila berilaan artinya kita kesalahan kita saling memaafkan, ya. Mun hutang tuh lain ulang-ulang leh. Karena masuk hutang. Gitu urusan biasa ya kah? Karena hutang ini lain kaitannya ya kita. Ini masalah kesilapan kita, mungkin kita suah tapandir yang kada pas ya kah, yang menyakiti hati. Nah, ini kesempatan yang baik kita sebelum masuk nisfu Sya'ban sudah kita berilaan kita. Supaya kita mendapatkan tadi fadilahnya, keutamaannya pada malam nisfu Sya'ban. Karena tadi kata Nabi kada dapat ampunan. Dapat ampunan kecuali, artinya kada dapat berarti kalau kecuali ini kan. Nah, orang-orang yang kada berteguh sabar tadi nih. Kemudian pecandu miras juga. Nah, orang yang ketujuh minum khamar kada dapat ampunan juga kecuali nya bertobat sebelum malam nisfu Sya'ban itu bertobatnya dapat haja juga. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini kada dapat juga. Nah, mudah-mudahan kita Allah mampukan kita bakti lawan kuitan ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan tukang pemungut pajak, pemutus tali persaudaraan dan orang yang melakukan bunuh diri. Nah, ini ada riwayat-riwayat yang lain yang tidak mendapatkan ampunan keutamaan pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian juga kita dianjurkan berpuasa pada esok harinya, ya berpuasa. Dan juga kita mengamalkan zikir tasbih Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedin pernah bersabda, kata Nabi, laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban, ya Nabi. Wah, awalu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhiruhu iqrarun bidzanbi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, doanya saudaraku Nabi Allah Yunus maksudnya betul-betul menakjubkan, kata Nabi. Jadi pertamanya ada tahlil la ilaha illa anta, di tengah-tengahnya ada tasbih subhanaka, subhanaka, ya maha suci engkau, tasbih inni kuntu minadh dhalimin, artinya di situ kita mengakukan sebuah pengakuan kita sebagai orang yang berdosa. Nah, jadi awalnya tahlil la ilaha illa anta, tahlil tiada Tuhan yang sebenarnya yang layak disembah illa anta, kecuali engkau ya Allah, subhanaka, dan maha suci engkau ya Allah, tasbih inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu ikrar bidzanbi, kita pengakuan kita kepada Allah sebagai kita hamba yang berdosa. Kemudian kata Rasul, tidaklah seorang yang dilanda sesuatu seperti kesusahan, ya kan? Mahmum kita kesusahan, wa magmumun kesumpekan, ya kan? Sedih dan terjerat hutang, bila membaca doa ini 3 hari sekali, kecuali doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya handap dia kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi bagus dibaca ketika berdoa tuh, tambahi sisipkan kalimat ini supaya membantu tadi doa-doa kita tuh cepat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada doanya juga yang khusus akan dibaca di malam nisfu Sya'ban. Nah, ada doanya tuh kaina. Nah, kaina jang itu kita bacakan insyaallah, mudah-mudahan ada kesempatan ya kah. Nah, di sebagaimana yang dalam buku-buku ada juga doa amalan pada malam nisfu Sya'ban. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyambung bacaan kita dari pekan yang sebelumnya. Tadi ada sekilas info lah ya kalau seputar bulan Sya'ban kita. Hadis yang bersumber dari sahabat Thauban radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna haudi ma baina Adan ila Umman. Kata Rasul, sesungguhnya telaga Kautsar. Nabi itu berisi telaga Kautsar kayaknya pada hari kiamat. Jadi akan diberikan minuman kepada umatnya nah di akhirat kayaknya. Mudah-mudahan kita sebentar dapat minum di telaga Kautsar Nabi, amin amin ya rabbal alamin. Jadi telaga Kautsar Nabi ini luasnya itu dari Aden sampai ke Oman. Aden itu di Yaman lah, Aden sampai ke Oman. Nah, ini artinya luas banget telaga Kautsar Nabi ini. Aqwabu adadun nujum, dan gelas-gelasnya itu sebanyak bintang, artinya sangat banyak lah artinya. Jadi banyak bintangnya, banyak cangkirnya nih. Pasangan minum di telaga Kautsar nih. Ma'uhu asyaddu bayadan minas salji, dan airnya ini telaga Kautsar Nabi ini lebih putih lagi daripada air es, putih jernih ya, baik. Wa ahla minal asal, dan lebih manis lagi daripada madu. Wa aktarun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Nah, ini kan masih kita berbicara semalam tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Kata Nabi, kebanyakan orang yang datang ke sana yang dapat minum karena di telaga Kautsar ini adalah orang-orang yang fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir, orang-orang muhajirin. Nah, muhajirin ini ya bisa muhajirin yang di zaman Rasulullah SAW atau orang-orang yang manhajara ma harramahullah. Artinya orang-orang yang memang mereka itu berhijrah meninggalkan dari apa-apa yang Allah haramkan. Plus mereka ini orang yang fuqara juga, ya, orang-orang yang fakir aja kita, orang-orang miskin, tapi mereka orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, bersabar ya kah, ridha dengan ketentuan Allah, sudah berusaha ya kah, artinya kada pasrah nih, ini sudah berusaha mencari fadlnya Allah siang seharian sudah, tapi memang ketentuan Allah ini menjadi orang yang fakir, lalu yang bersabar, ridha. Nah, ini dapat kemuliaan, termasuk orang yang kata Rasul paling banyak kayaknya yang akan mampir kepada telaga Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata para sahabat, sifhum lana. Jadi sahabat ini bertanya, coba terangkan, kata para sahabat, sifati mereka itu kayak apa, gambarannya fuqara muhajirin tuh. Kata Nabi, syu'thur ru'us wa dunus thiyab alladziina la yanqihuna al-mutana'imat wa la tuftahu lahumus sudad alladziina yu'tuna ma 'alaihim wa la yu'tawna ma lahum. Jadi mereka-mereka ini orang-orang yang mungkin tampilannya itu ya tidak teratur, itu biasa, sangat terbatas ya, pakaiannya biasa banget ya. Ada kayak orang nih, karena memang kemampuan mereka kayak itu sudah. Kemudian pakaiannya, tampilannya seperti itu, sangat sederhana lah kita. Kemudian mereka ini tidak dapat menikmati ya kah, kenikmatan di dunia ini nah, yang orang banyak rasakan, mereka itu kada sempat menikmatinya. Nah, apalagi kenikmatan itu yang tidak la yusa'iduna ala taqwallah, kenikmatan yang tidak menolong mereka untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kada dapat itu di dunia. Kemudian wala tuftahu lahumus sudad, dan mereka ini ila akhir hadis, maknanya mereka itu melakukan segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak orang lain, sedangkan hak-hak mereka itu kada dapat
tidak mereka dapatkan. Seharusnya kan mereka sebagai orang fakir itu kan mendapatkan apa aja kita. Ada hak mereka di harta-hartanya orang kaya, zakat dan seterusnya. Tapi mereka kada dapatkan itu. Nah, sedangkan mereka menaikkan kewajiban mereka, apa yang mereka miliki mereka keluarkan itu semampu mereka, ya lah. Hak-hak kepada orang lain nih, hablum minan nasnya nih mereka lakukan itu, walaupun mereka terbatas. Baiknya kadang-kadang kalau disedekahkan minimal bakurihi ya, tersenyum aja kita, murah senyum, karena senyum nih salah satu sedekah yang kada perlu modal aja kita. Dan Nabi apa? Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Kita bersenyum lawan saudara kita sesama muslim ini sedekah juga. Artinya ada nilai pahala di situ. Nah, jadi kada perlu modal kita lah sedekah. Senyum nih. Nah, jadi mereka ini kata Rasul adalah kebanyakan orang-orang karena yang hadir karena mendapatkan kenikmatan minum daripada telaga kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sebetulnya kita Allah berikan juga mampu kita karena meminum daripada air telaga kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini saja Nabi sampaikan, belum berlahan salah khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin tayyibun mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwaffi ni'amaka wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhanallah.